suara jangkrik menyatu dengan desir angin sore yang melewati sela-sela bambu di belakang warung. Matahari belum tenggelam sepenuhnya, tapi langit sudah berubah jingga. Warung kecil di sudut desa Karangungu itu tampak sederhana, berdinding kayu dengan meja panjang yang menghadap ke sawah. Itulah tempat Bu Sri menggantungkan hidup sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Hari itu, seperti biasa, ia menyapu lantai warung yang mulai sepi pembeli. Tak ada yang istimewa. Kecuali satu hal, seorang pemuda datang membawa tas selempang dan senyuman sopan di wajahnya. Tubuhnya jangkung, rambutnya sedikit aut-autan seperti baru turun dari motor menempuh perjalanan panjang. Namanya Damar. "Permisi, Bu." Warungnya masih buka, sapanya sambil melirik papan nama yang sudah mulai pudar. Warung senja masakan rumahan Bu Sri. Bu Sri menoleh dari dalam. Perempuan berusia 50-an itu tersenyum ramah, seperti kebiasaannya menyambut siapapun yang datang. "Masih, Mas? Monggo masuk. Mau makan atau sekadar ngopi?" tanyanya. Damar tersenyum, lalu menarik kursi dari kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia. "Kopi hitam, Bu. Kalau bisa yang kental." Bu Sri mengangguk, kemudian melangkah ke dapur tanpa banyak tanya. Di balik suara sendok yang bersentuhan dengan gelas, matanya sempat mencuri pandang ke arah pemuda itu. Ada sesuatu dalam tatapan Damar yang tampak lelah, bukan secara fisik, tapi seolah menyimpan beban. Saat kopi disajikan, Damar mengucapkan terima kasih pelan, lalu menyeruputnya dalam diam. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara burung dan angin yang menggoyangkan daun pisang di belakang warung. "Baru pertama ke sini, Mas?" tanya Bu Sri akhirnya, memecah hening. "Ya, Bu. Saya dari koperasi. Dikirim ke sini untuk bantu restrukturisasi pinjaman warga," jawab Damar sambil tersenyum. "Nama saya Damar." Bu Sri mengangguk, lalu duduk di seberangnya. "Saya Sri. Tapi di sini orang-orang biasa panggil Bu Sri saja." Percakapan mulai mengalir pelan seperti air kali di belakang warung itu. Damar bertanya soal desa, tentang siapa saja yang menjadi anggota koperasi, hingga akhirnya bertanya, "Bu Sri ikut pinjaman juga?" Pertanyaan itu membuat Bu Sri sedikit terdiam. Ia menatap sawah, lalu mengangguk pelan. "Iya, dulu sempat. Buat renovasi warung ini waktu suami saya meninggal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lunas." Damar mengangguk pelan. "Saya senang dengar itu, Bu." Hening kembali mengisi ruang antara mereka. Tapi bukan hening yang canggung, melainkan tenang. Seperti dua jiwa yang tak saling mengenal tapi bisa saling memahami. Masing-masing menyimpan luka, tapi tak saling tanya. Belum waktunya. Ketika langit mulai gelap, Damar beranjak dari duduknya. "Terima kasih kopinya, Bu. Enak banget. Rasanya kayak bikin tenang." Bu Sri tersenyum. "Sama-sama, Mas. Warung ini memang gak punya banyak, tapi saya usahakan orang pulang dari sini dalam keadaan lebih ringan." Damar menatap mata perempuan itu sejenak. Lalu ia tersenyum dan mengangguk. "Saya akan sering-sering mampir, Bu. Kalau boleh." "Boleh." Pintu warung ini terbuka untuk siapapun yang datang dengan hati yang baik. Dan sejak sore itu, warung senja tak lagi sekadar tempat makan. Ia menjadi tempat pertemuan dua hati, yang terluka, yang lelah, tapi masih ingin belajar menerima dan memberi. Hari-hari berikutnya, warung senja perlahan menjadi tempat persinggahan Damar selepas menyelesaikan kunjungan ke rumah-rumah anggota koperasi. Ia selalu datang saat senja, tepat ketika warung mulai lengang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang. Tapi yang pasti, kopi Bu Sri tak pernah absen di hadapannya. Bu Sri pun tak mengelak. Kehadiran Damar seolah menjadi angin segar di antara sunyinya rumah dan lelahnya raga. Ia tak pernah meminta apa-apa dari pemuda itu, tapi diam-diam merasa tenang setiap kali Damar datang dengan senyuman sopan dan suara yang menenangkan. Namun, tak semua mata di desa itu bersahabat. Suatu siang, saat Bu Sri belanja ke warung sayur, dua ibu-ibu tetangga sudah menunggunya di pojok los pasar. "Wah, Sri, sekarang sering kedatangan tamu muda ya. Petugas koperasi itu ganteng juga," sindir salah satunya dengan senyum menyudut. Bu Sri hanya tersenyum tipis. Namanya Damar. Dia memang sering mampir, kebetulan kantornya dekat. Yang satunya menyambar cepat. "Iya, tapi masa tiap sore?" Sampai warga lain bilang,
Warungnya sekarang bukan cuma jual makanan, tapi juga hati. Disusul tawa yang tajam. Bu Sri diam. Tak menjawab. Hatinya seketika berat. Bukan karena malu, tapi karena tahu dunia luar kadang lebih kejam dari sunyinya rumah sendiri. Malam itu, Damar datang sedikit lebih larut. Bu Sri tetap menyambutnya, namun ada sesuatu yang berubah di raut wajahnya. Ada yang beda, Bu? Tanya Damar pelan. Bu Sri tersenyum, lalu menggeleng. Enggak. Cuma mungkin warung ini mulai terlalu ramai, walau tamunya cuma satu. Damar menangkap maksud kalimat itu. Ia menunduk sejenak, menimbang kata. Kalau karena saya bisa berhenti mampir, ucap Damar jujur, meski ada nada berat dalam suaranya. Bu Sri memandang pemuda itu. Ada kejujuran di matanya. Tapi juga ada luka kecil yang terasa akrab. Ia menghela napas. Bukan itu maksud saya, Mas Damar. Dunia ini kadang suka menghakimi apa yang tak mereka tahu. Tapi bukan berarti kita harus terus bersembunyi. Damar terdiam. Saya sudah lama hidup sendiri, Mas. Anak saya jauh. Suami saya sudah tidak ada. Dan saya sudah lama berhenti peduli apa kata orang. Tapi saya gak ingin orang menjelek-jelekan Mas Damar hanya karena warung tua ini. Bu, Damar menatapnya penuh hormat. Saya datang ke sini bukan karena warungnya. Tapi karena saya merasa tenang kalau ngobrol sama ibu. Seperti ngobrol dengan seseorang yang benar-benar mengerti. Kata-kata itu membuat dada Bu Sri sesak. Ia hampir meneteskan air mata, tapi segera membalikkan badan pura-pura mengambil gelas dirak. Hening kembali menyelimuti warung. Tapi kali ini hening yang hangat. Seperti dua jiwa yang tak butuh banyak kata untuk saling mengerti. Malam itu, untuk pertama kalinya, Damar tidak meminum kopinya hingga habis. Ia hanya duduk diam, lalu pamit lebih cepat. Saya gak akan datang beberapa hari ke depan, Bu. Ada pelatihan di kabupaten. Tapi saya pasti balik. Kalau ibu masih izinkan. Bu Sri mengangguk pelan. Warung ini akan selalu terbuka. Selalu. Dan saat Damar pergi, Bu Sri menatap ke arah pintu yang tertutup. Ia tahu, hidupnya akan tetap sunyi. Tapi sejak hari itu, kesunyian itu tak lagi menakutkan, karena di luar sana, ada seseorang yang mengerti bahwa hatinya masih bisa merasakan. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Damar. Warung senja tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap masih datang, Pak Lurah dengan wedang jahe hangatnya, Mbak Rini yang suka pesan tahu bacem untuk dibawa pulang. Tapi tetap saja, setiap sore, sekitar pukul 5, Bu Sri tanpa sadar menoleh ke jalan desa. Menanti suara motor bebek itu. Namun ia tak pernah datang. Malam keempat tanpa kabar, Bu Sri akhirnya memberanikan diri menelpon nomor Damar yang dulu pernah ia simpan, dengan alasan, biar gampang kalau ada pinjaman baru. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Tapi tidak diangkat. Hatinya kembali sunyi. Di tempat lain, tepatnya di sebuah penginapan kecil dekat kantor koperasi kabupaten, Damar termenung di depan jendela kamar. Di tangannya, segelas kopi sachet yang rasanya terlalu hambar. Bukan kopi Bu Sri. Bukan suasana warung senja. Pelatihan hari itu berjalan lancar. Ia dipuji karena penilaian lapangan yang detail, karena pendekatannya pada nasabah yang empatik. Tapi hati Damar kosong. Pikirannya melayang pada sosok perempuan berusia lebih dari 2 kali umurnya, yang tiap kata-katanya terasa menenangkan. Perlahan, ia membuka tas kecilnya. Di dalamnya, ada potongan foto lama, lusuh, warnanya memudar. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun berdiri di samping seorang perempuan muda. Damar kecil dan ibunya. Perempuan dalam foto itu telah meninggalkannya sejak Damar berusia 7 tahun. Ia tak tahu mengapa. Yang ia tahu, ayahnya hanya bilang bahwa ibumu sudah pergi jauh dan tidak akan kembali. Sejak itu, Damar tumbuh dalam asuhan nenek, dingin, keras, penuh tuntutan. Maka ketika ia bertemu Bu Sri, ia tak hanya menemukan warung dengan kopi hangat, tapi juga suara lembut, tatapan penuh pengertian, dan, tanpa ia sadari, rasa kehilangan masa kecil yang perlahan terobati. Hari kelima, Bu Sri mulai menghapus harapan. Mungkin Damar sudah tak akan datang lagi. Mungkin komentar warga benar. Mungkin hatinya terlalu cepat memberi tempat bagi seseorang yang seharusnya hanya numpang lewat. Namun sore itu,
Tepat saat ia hendak menutup warung, suara motor terdengar. Pelan. Hati-hati. Tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup. Assalamualaikum, suara itu terdengar dari balik pintu bambu. Busri menahan napas. Ia menoleh perlahan. Damar berdiri di sana. Rambutnya sedikit lebih rapi, matanya lelah, tapi senyumnya tetap sama, tulus dan canggung. Saya kangen kopinya, Bu, katanya. Busri tertawa kecil, lalu membuka pintu lebih lebar. Kopi masih sama, Mas. Tapi mungkin rasanya sudah beda, karena saya buatnya sambil nungguin orang yang gak datang-datang. Keduanya tertawa, tawa kecil yang penuh makna. Malam itu, tak banyak kata. Mereka duduk berdua di teras warung, menatap langit, menyeruput kopi. Seolah tak butuh penjelasan, karena luka tak selalu harus diceritakan. Cukup dirasakan, bersama. Dan untuk pertama kalinya, Damar berkata lirih, Bu, apa salah kalau saya merasa lebih tenang di sini daripada di rumah saya sendiri? Busri hanya menjawab dengan suara rendah, Tidak, Mas. Justru mungkin, rumah bukan tentang tembok dan atap. Tapi tentang siapa yang membuatmu merasa pulang. Dan sejak malam itu, Damar tahu ia tidak hanya menemukan tempat persinggahan. Ia menemukan rumah. Pagi itu, langit desa Karangwungu mendung. Tapi di dalam warung Busri, aroma tumis kangkung dan tahu goreng sudah menguar sejak pukul 6 pagi. Meja-meja kayu dibersihkan, termos air panas disiapkan. Semua tampak biasa. Kecuali satu hal, di atas meja kecil di pojok warung, tergeletak sebuah amplop coklat tua, tertulis di sudutnya, untuk Ibu Sri, dari Jakarta. Busri memandangi amplop itu lama sekali. Tangannya ragu-ragu membukanya, seolah surat itu adalah hantu dari masa lalu. Tapi akhirnya, dengan napas berat, ia robek sisi amplop dan menarik lembaran surat dari dalamnya. Tulisan tangan itu masih sama. Rapi, penuh tekanan, dan hanya satu orang yang menulis seperti itu, Arini. Putrinya. Ibu, maaf karena selama ini aku tak pernah kembali. Bukan karena aku membenci ibu. Justru karena aku takut, jika pulang, aku akan lemah. Aku akan menyerah pada kenangan yang belum sembuh. Tapi sejak ayah meninggal, aku tahu ibu pasti kesepian. Aku minta maaf karena tidak ada saat ibu membutuhkanku. Mata Busri mulai berkaca-kaca. Jika surat ini sampai, berarti aku akan datang sebentar lagi. Aku ingin melihat ibu. Bicara langsung. Dan mungkin, mengenalkan seseorang yang selama ini hidup dalam rahasia, cucu ibu. Surat itu jatuh ke pangkuan Busri. Tangis yang ia tahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Ia menangis bukan hanya karena haru, tapi karena rasa bersalah. Ia ingat dengan jelas bagaimana Arini meninggalkan rumah bertahun lalu karena pertengkaran hebat, tentang lelaki yang tidak disetujui ayahnya. Dan kini, setelah sekian lama, anak itu ingin kembali. Bersama anaknya pula. Beberapa jam kemudian, Damar kembali mampir ke warung senja. Baru saja ia hendak menyapa, Busri langsung menyodorkan surat itu. Mas Damar, ini dari anak saya. Arini. Dia akan pulang. Damar membaca perlahan. Raut wajahnya berubah. Cucu, Bu? Busri mengangguk dengan senyum bercampur tangis. Saya bahkan belum pernah lihat wajahnya. Damar terdiam. Ada semacam kegamangan dalam dirinya. Ia mulai merasa perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Busri akan menemui batas. Mungkin sudah saatnya ia berhenti menaruh harap terlalu dalam. Namun ia menepis cepat pikiran itu. Yang terpenting sekarang adalah Busri bahagia. 3 hari kemudian, warga desa kembali bergemuruh. Sebuah mobil berplat Jakarta masuk ke gang sempit dekat warung. Di dalamnya, Arini, perempuan 34 tahun berwajah tegas, turun sambil menggendong anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Busri berdiri di ambang warung. Tangannya gemetar. Arini mendekat perlahan. Matanya basah. Ibu. Tak ada kata lain. Hanya pelukan panjang yang menghapus jarak bertahun-tahun. Cucu Busri, yang bernama Raiyan, hanya memandang dengan heran sebelum akhirnya tersenyum saat disambut pelukan neneknya. Malam itu, suasana warung senja berbeda. Ada kebahagiaan yang selama ini hilang. Tapi juga muncul kekakuan antara Damar dan Arini, yang kini menetap sementara di rumah itu.
Arini tampaknya tak terlalu suka Damar. Ia terlalu protektif terhadap ibunya. Apalagi saat ia tahu Damar hampir seumurannya, dan sudah cukup dekat dengan Busri. Dalam sebuah percakapan terbuka, Arini berkata pelan, "Mas Damar, saya berterima kasih sudah menjaga ibu selama saya pergi. Tapi ibu saya bukan perempuan yang bisa dipermainkan rasa kasihan atau rasa yang tidak pada tempatnya." Damar tak membalas. Hanya tersenyum dan berkata, "Saya datang ke warung ini bukan karena kasihan. Tapi karena ibu Anda membuat saya merasa hidup." Arini terdiam. Malam itu, Busri duduk lama di teras. Damar datang mendekat, membawa 2 cangkir teh jahe. "Mungkin sudah waktunya saya gak terlalu sering ke sini, Bu," ucap Damar lirih. Busri menatap pemuda itu, lalu tersenyum, tapi senyumnya kali ini penuh getir. "Kalau Mas pergi, saya tidak bisa melarang. Tapi warung ini akan terasa sepi lagi. Seperti dulu." Damar menatap cangkirnya. "Tapi sekarang ibu tidak sendiri." Busri mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, tidak semua kesendirian bisa diisi kembali dengan kehadiran yang terlambat. Kadang, justru kehadiran yang tak disengaja bisa mengobati luka yang selama ini tak pernah sembuh. Pagi di warung senja tidak lagi sama. Arini kini ikut membantu di dapur, walau canggung. Raian, cucu Busri, sering bermain di sudut warung dengan kerikil dan botol plastik. Tapi semua itu tak sepenuhnya mengisi kekosongan yang dirasakan Damar, yang kini memilih datang hanya seminggu sekali, itu pun hanya untuk menitipkan sembako yang dibelanjakannya diam-diam. Busri memperhatikan semua itu. Setiap kali melihat punggung Damar menjauh dari warung, hatinya terasa digores. Tapi ia tahu, semua ini harus ia hadapi. Suatu sore, Busri mencoba bicara pada Arini. Di antara suara panci dan sendok di dapur kecil mereka. "Rin, kamu tahu, ibu tidak pernah benar-benar baik-baik saja setelah kamu pergi dulu. Dan saat Mas Damar datang, entah bagaimana, ibu merasa seperti punya tempat untuk menyandarkan hati." Arini terdiam. "Ibu, dia usianya hampir sama denganku. Apa ibu gak takut orang-orang akan menilai?" ucap Arini pelan, namun nadanya mengandung getir. "Justru karena itu ibu berhenti peduli apa kata orang. Nak, ibu sudah tua. Sudah terlalu sering dihakimi. Tapi baru kali ini, ibu merasa dimengerti." Arini menunduk. Ada konflik dalam batinnya. Ia tak ingin melihat ibunya disakiti. Tapi ia juga sadar, selama ini dialah yang pergi. Dan Damar yang bertahan. Malam harinya, Damar datang. Tak membawa sembako, hanya tubuhnya yang lelah. Ia tak langsung ke warung. Ia berhenti di bawah pohon mangga, berdiri lama, seperti ragu. Hingga suara lembut dari balik pintu menghampirinya. "Mas Damar," panggil Arini. Pemuda itu menoleh. Wajahnya lelah tapi ramah. "Saya hanya mau pastikan semuanya baik-baik saja." Arini berjalan mendekat, lalu berdiri di depannya. Saya minta maaf, Mas." Damar menatapnya bingung. "Saya terlalu cepat menilai. Mungkin karena saya takut kehilangan satu-satunya tempat pulang saya. Tapi saya juga sadar, ibu tidak kehilangan saya. Saya yang hilang dari ibu terlalu lama." Suara Arini lirih. Tapi cukup untuk membuat Damar menggenggam lengan bajunya sendiri. "Kalau Mas Damar memang tulus datang untuk ibu, maka saya yang seharusnya belajar menerima," lanjut Arini. Damar tak menjawab. Tapi matanya sedikit memerah. Beberapa hari kemudian, suasana warung senja berubah. Untuk pertama kalinya, Arini menyeduhkan kopi untuk Damar. "Saya belum bisa bikin seenak ibu saya," katanya setengah bercanda. Damar tersenyum. Tapi lebih hangat dari kopi mesin kantor. Mereka tertawa bersama. Busri yang melihat itu dari dapur ikut tersenyum. Bukan karena merasa menang atau berhasil. Tapi karena ia tahu, luka bisa sembuh. Tapi hanya jika ada yang mau duduk bersama di dalamnya. Dan senja itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, warung senja penuh tawa, bukan tawa pura-pura. Tapi tawa yang datang dari hati-hati yang mulai saling menerima. Hari itu warung senja tak seramai biasanya. Hujan turun pelan sejak siang, membuat udara desa menjadi dingin dan sunyi. Di dapur, Busri memandangi setekuk kopi yang tak kunjung ia suguhkan.
Tangannya gemetar halus. Hari itu, Damar mengabari lewat pesan pendek. Bu, saya ingin bicara langsung. Sore ini saya datang. Sendiri? Kalimat singkat itu terasa berat. Bukan karena jumlah katanya, tapi karena apa yang mungkin terkandung di dalamnya. Menjelang senja, motor Damar berhenti di halaman warung. Ia turun perlahan. Kali ini tanpa selempang koperasi. Tanpa kertas. Tanpa saku berisi daftar nama nasabah. Hanya dirinya sendiri, dan keputusan di kepalanya. Bu Sri menyambut di ambang pintu. Wajahnya tenang. Tapi matanya jernih seperti air yang menampung badai. Mas Damar. Sapanya, lembut. Damar duduk tanpa banyak bicara. Keduanya saling menatap dalam diam. Akhirnya Damar bicara. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar di antara rintik hujan. Bu, saya diterima kerja tetap di kantor pusat. Di Semarang. Tawaran yang selama ini saya tunggu-tunggu. Bu Sri mengangguk pelan. Wajahnya tidak berubah. Ia sudah mempersiapkan diri untuk itu. Itu kabar baik, Mas. Damar menunduk. Tapi saya juga bingung, kalau saya tinggal, berarti saya harus benar-benar pergi dari sini. Dari warung ini. Dari ibu. Mas harus memilih yang terbaik untuk hidup Mas sendiri, sahut Bu Sri lembut. Ibu ini sudah tua. Ibu bukan tujuan akhir seseorang. Tapi tempat singgah. Dan tidak apa-apa, kalau singgahnya hanya sementara. Damar memejamkan mata sejenak. Saya tidak pernah menganggap ibu sebagai tempat singgah, Bu. Tapi justru, tempat pulang. Keduanya terdiam. Lalu Bu Sri tersenyum. Kali ini dengan tangis yang tertahan. Tapi, rumah, yang baik, Mas, bukan yang menahan orang pergi. Tapi yang mendoakan mereka agar sampai di tujuan dengan selamat. Hujan berhenti. Langit mulai menguning. Senja terakhir, atau awal baru? Damar bangkit, menatap perempuan di depannya dengan rasa hormat yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencium tangan Bu Sri, lama. Kalau saya balik ke sini suatu hari nanti, ibu masih akan ada di warung ini, kan? Bu Sri tersenyum. Warung ini akan tetap ada. Entah dengan kopi, atau hanya dengan kenangan tentangnya. Damar melangkah pelan. Meninggalkan jejak di tanah basah. Dan saat motor itu perlahan menjauh, Bu Sri menatap langit. Ada satu air mata yang jatuh. Tapi juga satu napas lega yang terhembus. Ia tidak kehilangan seseorang hari itu. Ia justru menemukan dirinya kembali, sebagai ibu yang bisa melepas, sebagai perempuan yang bisa merasa lagi, dan sebagai manusia yang masih bisa dicintai, tanpa harus dimiliki.